Pada sesi kali ini dibahas troubleshooting tentang problematika yang berkaitan dengan bus mikroprosesor dan motherboardnya. Perlu diketahui bahwa timbulnya permasalahan-permasalahan pada PC, misalnya kerja PC yang lebih lambat dari kondisi normalnya, atau PC sering mengalami hang, dan lain-lainnya, seringkali bermula dari awal pelaksanaan perakitan yang salah. Misalnya, mikroprosesor yang digunakan tidak kompatibel atau tidak cocok dengan motherboardnya. Penggunaan mikroprosesor yang tidak kompatibel dengan motherboardnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti diungkapkan tadi. Patut dicatat di sini bahwa setiap jenis motherboard yang diproduksi hanya cocok dipasangkan dengan jenis mikroprosesor tertentu. Tidak semua mikroprosesor kompatibel dipasangkan pada motherboard tadi, walaupun mikroprosesor tersebut memiliki pin-pin atau titik koneksi yang sesuai dan dapat atau cocok ditancapkan pada soket prosesor yang ada di motherboard. Misalnya, sebuah motherboard menggunakan jenis soket LGA 775. Tidak semua mikroprosesor tipe LGA 775 lantas kompatibel dipasangkan pada motherboard tersebut. Hanya mikroprosesor tipe LGA 775 tertentu yang benar-benar kompatibel dan dapat dipasangkan pada motherboard tersebut. Apabila terdapat mikroprosesor yang sebenarnya tidak kompatibel, namun tetap dipaksakan dipasang pada motherboard tersebut, maka kemungkinan akan terjadi permasalahan berikut. Operasi PC yang tidak benar, kemungkinan kerusakan pada motherboard, kemungkinan kerusakan pada mikroprosesor, atau mungkin mengurangi umur pakai motherboard atau prosesor yang bersangkutan. Kemungkinan terjadinya kerusakan atau permasalahan di atas diungkapkan oleh perusahaan Intel. Pada situs resminya, perusahaan Intel menyatakan, use of unsupported processor can result in improper operation, damage to the desktop board or processor, or reduce product life. Yang artinya, penggunaan mikroprosesor yang tidak didukung oleh motherboardnya dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada motherboard atau prosesor, atau mengurangi umur pakainya. Berikut ini disajikan contoh-contoh permasalahan PC yang berkaitan dengan permasalahan bus yang sering timbul di masyarakat. Terdapat PC Pentium 4 yang sekarang ini tergolong PC kuno, tetapi masih banyak digunakan di sekolah-sekolah atau di sebagian masyarakat di Indonesia. PC tersebut menggunakan motherboard yang didesain untuk mendukung mikroprosesor ber-FSP maksimum 533 MHz dan tidak memiliki fitur teknologi hyperthreading. Namun kenyataannya, pada motherboard tersebut dipasangkan mikroprosesor yang memiliki fitur teknologi hyperthreading dan ber-FSP 800 MHz. Ketika dioperasikan, PC tersebut tidak dapat beroperasi optimal, bekerja lebih lambat dari yang seharusnya. Clock speed mikroprosesor menurun, lebih kecil dari nilai standarnya. Fitur teknologi hyperthreading yang terdapat pada mikroprosesor tidak berfungsi. Bahkan tak jarang PC tersebut mengalami hang saat dioperasikan. Jelas sekali, masalah ini terjadi karena mikroprosesor yang digunakan tidak kompatibel dengan motherboardnya. Mikroprosesor tersebut harus diganti dengan mikroprosesor yang kompatibel dengan motherboard tersebut, yaitu mikroprosesor yang memiliki FSP 533 MHz atau 400 MHz dan tidak memiliki fitur hyperthreading. Jika mikroprosesor yang ber-FSP 533 MHz tersebut dipasangkan pada motherboard ini, maka PC akan bekerja normal sebagaimana mestinya. Sedangkan mikroprosesor yang memiliki fitur teknologi hyperthreading
dan ber-FSB 800 MHz tadi harus dipasangkan pada motherboard yang memang didesain untuk mendukung teknologi hyperthreading dan ber-FSB 800 MHz. Dengan cara ini, PC tersebut juga akan bekerja normal sebagaimana layaknya. Jelaslah di sini bahwa permasalahan yang timbul pada PC tadi bukan disebabkan adanya kerusakan pada motherboard atau mikroprosesornya, tetapi disebabkan karena ketidakkompatibelan atau ketidakcocokan antara motherboard dengan mikroprosesornya. Dengan kata lain, jika mikroprosesor tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan motherboardnya, dapat mengakibatkan PC beroperasi tidak benar atau beroperasi tidak normal. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi pada PC yang berbasis pada mikroprosesor Pentium 4 saja, namun juga terjadi secara umum pada PC yang berbasis pada mikroprosesor jenis lainnya seperti Pentium Dual Core, Core 2 Duo, dan lain-lainnya. Pada beberapa kasus, ketidaksesuaian antara motherboard dengan mikroprosesornya ini justru mengakibatkan PC tidak dapat diaktifkan atau tidak dapat di-on-kan. Perlu dicatat di sini, secara umum dapat dikatakan bahwa motherboard yang didesain untuk mendukung penggunaan mikroprosesor ber-FSB maksimum 800 MHz umumnya dapat digunakan untuk mendukung mikroprosesor ber-FSB 533 MHz atau 400 MHz. Sedangkan motherboard yang didesain untuk mendukung penggunaan mikroprosesor ber-FSB maksimum 1333 MHz dapat digunakan untuk mendukung mikroprosesor ber-FSB 1066 MHz atau 800 MHz asalkan mikroprosesor tersebut berbasis pada mikroarsitektur yang sama, soketnya sesuai, dan fitur teknologi yang terkandung pada mikroprosesor didukung oleh motherboardnya. Sebagai contohnya, motherboard untuk Pentium 4 tadi yang menyediakan dukungan FSB 800 MHz dan dengan dukungan teknologi hyperthreading dapat digunakan untuk mikroprosesor Pentium 4 ber-FSB lebih rendah, yaitu 533 MHz maupun 400 MHz, walaupun mikroprosesor tersebut tidak memiliki fitur teknologi hyperthreading. Contoh berikutnya, motherboard untuk mikroprosesor Core 2 Duo yang menyediakan dukungan FSB 1333 MHz dapat digunakan untuk mikroprosesor Core 2 Duo yang ber-FSB lebih rendah, yaitu 1066 MHz. Berdasarkan kasus-kasus seperti yang dicontohkan di atas, patut dicatat bahwa kebanyakan perangkat keras tertentu pada PC didesain hanya sesuai dengan perangkat-perangkat keras tertentu. Misalnya, motherboard untuk Pentium 4 ber-FSB 533 MHz di atas hanya cocok digunakan untuk mikroprosesor Pentium 4 ber-FSB 533 MHz atau yang lebih rendah, yaitu 400 MHz. Motherboard tersebut tidak cocok digunakan untuk mikroprosesor ber-FSB 800 MHz. Jika dipaksakan, maka permasalahan-permasalahan baru akan timbul. Dalam suatu proses perakitan sebuah PC, setelah perangkat keras PC selesai dirakit, prosedur selanjutnya adalah menginstalkan operating system ke PC tersebut. Tak jarang ditemukan operating system yang telah diinstalkan ke PC tidak dapat di-running, yaitu tidak dapat dijalankan atau dioperasikan. Operating system tersebut tidak dapat tampil di layar monitor. Jika semua perangkat keras dan operating system yang digunakan telah diketahui tidak bermasalah, maka salah satu kemungkinan penyebab timbulnya masalah ini adalah ketidakkompatibelan atau ketidaksesuaian antara operating system dengan perangkat kerasnya. Misalnya,
mikroprosesor yang digunakan pada PC merupakan mikroprosesor tipe 32 bit. Sedangkan operating system yang digunakan merupakan operating system tipe 64 bit. Lebar bus operating system berbeda dengan lebar bus mikroprosesornya. Bus yang digunakan oleh operating system lebih besar dibandingkan bus mikroprosesornya. Jika hal ini terjadi, maka operating system 64 bit tersebut tidak akan dapat beroperasi pada PC tadi. Seharusnya pada PC ini diinstalkan operating system 32 bit, yaitu operating system yang didesain menggunakan lebar bus 32 bit. Jika operating system 32 bit diinstalkan ke PC ini, maka operating system 32 bit tersebut akan beroperasi normal sebagaimana layaknya. Jadi, PC yang menggunakan mikroprosesor tipe 32 bit cocok digunakan untuk operating system 32 bit dan tidak cocok atau tidak kompatibel untuk operating system tipe 64 bit. Sebaliknya, jika PC menggunakan mikroprosesor tipe 64 bit, maka PC tersebut cocok menggunakan operating system 64 bit maupun operating system yang menggunakan lebar bus lebih rendah, yaitu 32 bit. Contohnya, jika sebuah PC menggunakan mikroprosesor tipe 32 bit dan ingin menginstalkan operating system Windows 7 ke PC tersebut, maka gunakanlah Windows 7 versi 32 bit, jangan menggunakan Windows 7 versi 64 bit. Windows 7 versi 64 bit tidak kompatibel dengan PC atau mikroprosesor 32 bit. Windows 7 versi 64 bit memang didesain untuk komputer-komputer 64 bit, bukan untuk komputer tipe 32 bit. Namun, bila PC tadi menggunakan mikroprosesor tipe 64 bit, maka ke dalam PC tersebut dapat diinstalkan Windows 7 versi 64 bit maupun 32 bit. PC tipe 64 bit yang menggunakan operating system 64 bit akan bekerja lebih cepat dibandingkan menggunakan operating system 32 bit. Patut dicatat di sini bahwa kebanyakan operating system memang didesain berdasarkan arsitektur komputer tertentu, sehingga operating system tersebut hanya sesuai digunakan untuk komputer-komputer dengan arsitektur tertentu. Sebenarnya tidak hanya operating system saja yang didesain berdasar arsitektur komputer tertentu. Software-software aplikasi juga banyak yang didesain berdasar arsitektur komputer tertentu dan dirancang hanya dapat beroperasi dan bekerja sama dengan operating system tertentu. Jika sebuah PC menggunakan operating system tipe 32 bit, maka hanya software-software aplikasi yang didesain dapat berjalan di 32 bit yang dapat berjalan pada operating system tersebut. Demikian juga software-software yang dirancang menggunakan bus 64 bit. Software tersebut akan berjalan optimal pada operating system berdesain 64 bit. Dapatlah dikatakan bahwa banyak software yang memang didesain berdasar arsitektur komputer tertentu, sehingga software tersebut hanya sesuai digunakan untuk komputer-komputer dengan arsitektur tertentu dan operating system tertentu. Penggunaan program aplikasi yang tidak kompatibel dengan operating sistemnya dapat mengakibatkan operasi komputer berjalan tidak normal, atau bahkan software aplikasi tadi benar-benar tidak dapat beroperasi pada operating system tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan perakitan PC dan instalasi softwarenya harus diperhitungkan faktor kompatibilitas perangkat-perangkatnya, yaitu kompatibilitas perangkat keras yang satu dengan lainnya, kompatibilitas perangkat lunak dengan perangkat kerasnya, dan kompatibilitas perangkat lunak yang satu dengan perangkat lunak lainnya, misalnya kompatibilitas operating system dengan program atau software aplikasinya. Perlu saya sampaikan di sini
bahwa untuk mendapatkan data-data atau informasi tentang besarnya kecepatan bus setiap jenis mikroprosesor, baik FSB, GPI, ataupun DMI, serta lebar busnya 32 bit atau 64 bit, termasuk software atau operating sistemnya, sebagaimana telah dibahas tadi, dapat dilihat di buku panduan yang berjudul Perangkat PC yang telah Anda miliki, atau mungkin telah disediakan di perpustakaan di tempat Anda belajar. Demikian penjelasan kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.